Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atasnima Nur Asikin dari kelas manajemen 222C Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan resume materi saya dari mata kuliah Etika Bisnis yang berjudul Etika Perilaku Pelaku Bisnis. Poin pertama, mengenai definisi etika perilaku. Perilaku pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh nilai moral yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nilai moral merupakan landasan perilaku bagi seseorang sehingga dipengaruhi oleh nilai moral yang diyakininya, di mana etika menuntut agar seseorang melakukan ajaran moral tertentu sehingga ia sadar hal itu memang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Poin kedua, mengenai etika perilaku produsen. Produksi merupakan aktivitas menghasilkan barang dan jasa, sehingga melalui proses transformasi input tertentu secara profesional dan bertanggung jawab dengan tujuan agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh konsumen dengan baik, di mana produsen wajib untuk mengembangkan tanggung jawab bisnis berupa penyediaan produk yang aman bagi konsumen. Pada poin ketiga, etika perilaku supplier. Untuk mengelola aliran barang, informasi dari seluruh aktivitas perusahaan diperlukan suatu konsep yang disebut manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Adapun tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Secara spesifik, dalam peran pemasok terdapat beberapa masalah utama yang sering terjadi, di antaranya menentukan tingkat outsourcing yang tepat, yang kedua mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang, yang ketiga mengelola pemasok, yang keempat mengelola hubungan terhadap pelanggan, yang kelima mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat, yang keenam mengelola resiko. Keempat yaitu etika perilaku investor dan pemegang saham. Pemegang saham dan pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan, di mana good governance merupakan bagian dari etika bisnis yang harus menjadi pedoman pengelolaan aktivitas bisnis sebagai bahan komitmen perusahaan untuk memberikan kewajiban terhadap semua pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab dari pemegang saham perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham harus menyadari dan melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas asas kewajaran dalam kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dasar perusahaan. Kelima, etika perilaku pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan resiko suatu bisnis yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk mengatur segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Poin keenam atau poin terakhir yaitu etika perilaku karyawan. Perilaku etis dapat menentukan kualitas karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar, yang kemudian perlu dipahami bahwa karyawan yang berkualitas merupakan aset yang paling berharga bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertahankan karyawan dan menjadikan prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku.